Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hari ini, thank you. Kalau hari ini kita melihat keadaan situasi baik keadaan ekonomi, politik, perang yang masih berlangsung sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Hal ini tentunya memiliki dampak yang besar dalam keadaan kehidupan sehari-hari, secara khusus kita mengalami banyak sekali dampak. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada pertanyaan tentang hari esok. Akhir dari keadaan ini seperti apa? Tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita ada di ujung, hampir menuju ujung tahun 2024. Ini sudah bulan Oktober Bapak Ibu Saudara. Ya. Semua yang ber itu Natal loh Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa 2 bulan lagi kita mau Natalan. Lalu kita melewati tahun 2024, masuk 2025. Betapa cepat waktu berlalu dengan segala keadaan-keadaan yang ada, dinamika yang kita alami. Bagaimana orang menyelenggarakan hidup hari ini, kita bisa mengamati tingkah laku orang-orang. Dan kita mulai melihat Bapak Ibu Saudara bahwa tidak banyak orang yang hari ini hidup dengan tidak memperdulikan banyak hal, termasuk nilai-nilai di dalamnya, etika di dalamnya, aturan-aturan yang harusnya dilakukan. Kejahatan bukan saja tambah banyak, tapi tambah kompleks. Bahkan sulit dipahami, kok ada orang sejahat itu? Kok bisa kejahatan itu dilakukan? Hal-hal yang tidak pernah mungkin terbayangkan, bahkan terpikirkan oleh kita, tapi bisa dilakukan oleh orang modern hari ini. Kejahatan-kejahatan manusia yang semakin menjadi-jadi membuat banyak orang tua khawatir bagaimana anak-anak mereka ada di tengah-tengah lingkungan dan pergaulan-pergaulan yang ada. Era di mana teknologi yang satu sisi semakin berkembang, tapi di sisi yang lain kejahatan juga semakin banyak, semakin baru. Teknologi makin canggih, kejahatan juga canggih-canggih. Orang bahkan sampai tidak memperdulikan nilai-nilai spiritual. Agama hanya menjadi status, tidak benar-benar dihidupi. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 3, tolong ditampilkan. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Ini apa Bapak Ibu Saudara seterusnya? Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Rasa-rasanya apa yang disampaikan dalam tulisan-tulisan ini menjadi realita di depan mata kita. Mungkin kita setiap hari menjumpai orang model-model kayak gini. Ada orang yang
egois, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, dan lain sebagainya. Bahkan sampai nilai-nilai agama tadi, spiritualitas pun diabaikan. Mereka meninggalkan Tuhan, tidak peduli adanya Tuhan. Seakan-akan hidup tanpa Tuhan menjadi prestasi. Gue bisa nih hidup gak ada Tuhan, gue bisa nih gak percaya Tuhan, lalu bangga Bapak Ibu. Gak heran bahwa filosofis zaman sekarang membutakan banyak orang. Dan tanpa disadari sebenarnya dunia menggiring lewat kuasa kegelapan yang menyusup di dalamnya, membawa orang bukan lagi untuk melihat adanya Allah, tapi menghilangkan Allah daripada pandangan manusia dan menjadikan manusia itu sendiri Allah untuk dirinya sendiri. Mereka seakan-akan bangga hidup tanpa Tuhan. Itu terbukti dari bagaimana manusia menyelenggarakan hidup hari ini. Statusnya beragama tetapi tidak bertuhan. Tidak benar-benar memiliki Tuhan. Karena orang yang memiliki Tuhan nampak jelas gaya hidupnya. Kehidupan yang takut akan Tuhan. Agama hanya seakan-akan menjadi status saja, pelengkap, supaya tidak dibilang tidak punya agama. Kalau kita melihat semua realita ini, bisa saja muncul banyak ketakutan atau bisa membuat kita khawatir, pesimis bahkan. Semua sia-sia. Ke depan tantangan tidak semakin mudah Bapak Ibu Saudara. Tantangan juga pasti tambah berat. Banyak orang tua hari ini juga khawatir bagaimana anak-anak mereka bertumbuh dalam dunia digital. Teknologi yang semakin maju membuat banyak perubahan-perubahan sosial. Hal-hal yang dulu tidak pernah terjadi Bapak Ibu Saudara, atau budaya yang tidak pernah terjadi lazimnya sekarang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tentu banyak contoh perbedaan generasi sebelum dan generasi sesudah. Hari ini anak saya dengan teman-temannya bahasanya juga sudah beda dengan bahasa kita. Sepertinya bahasa yang diucapkan adalah bahasa-bahasa yang asing bagi kita. Mereka pun asing dengar kita ngomong Bapak Ibu Saudara. Benar gak begitu Bapak-Bapak? Suka tulalit gak sama anaknya? Iya kan? Gak nyambung. Pemikiran-pemikiran yang baru yang muncul terlalu kritis Bapak Ibu Saudara dan sebagainya. Karena media sosial mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tanpa kita sadari, media sosial memuridkan anak-anak kita setiap hari. Dari YouTube yang dia nonton, dari sosial media platform-platform yang lain yang dia lihat. Input-input yang masuk, keadaan-keadaan yang hari ini bisa mendatangkan sebuah kekhawatiran. Maka mungkin hari ini ada satu pertanyaan yang muncul dalam benak kita, termasuk saya juga. Kita ada dalam satu keadaan yang kita tidak inginkan. Tentunya tidak ada orang yang menginginkan keadaan buruk. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Ada di sini yang pengen keadaannya buruk? Tolong angkat tangan. Kalau ada kita doain. Saya nggak ada. Tapi satu sisi lain kita tidak bisa menghindarinya, ada di depan mata kita. Mungkin kita bertanya juga, Tuhan bagaimana situasi-situasi ini? Dalam pertanyaan itu maka saya ingin mengajak siang ini untuk merenungkan Bapak Ibu Saudara beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, keadaan yang sudah tidak bisa kita hindari. Keberadaan itu yang juga tidak bisa kita tampik atau hilangkan. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus membangun sebuah budaya atau filosofi dalam kehidupan. Ya, ini merupakan salah satu tagline yang muncul Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kami. Yaitu kita membangun sebuah konsep dan pemikiran. Yang pertama adalah segala sesuatu bisa kita lewati. Yang setuju katakan amin dulu. Amin Bapak Ibu Saudara. Dulu kalau ditanya apa kabar, jawabnya luar biasa.
Dulu kalau ditanya apa kabar ditambahin, bersama Yesus luar biasa. Dulu kalau ditanya apa kabar ditambahin lagi, bersama Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Tambah yes, yes Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kalau ditanya apa kabar, kita punya jawaban baru. Saya punya jawaban baru. Apa kabar Andres? Bisa dilewati. Iya dong, amin. Kita nggak tahu mau melewati gimana, tetapi faktanya hari ini aku bisa lewat bersama dengan Tuhan. Kita harus membangun satu budaya atau pemahaman bahwa segala sesuatu bisa kita lewati. Semua hal yang terjadi, Bapak Ibu saudara saya bisa lewati bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semua tantangan pergumulan itu ternyata ada ujungnya. Tidak selamanya tantangan dan pergumulan itu Bapak Ibu saudara alami. Segala sesuatu ada batasnya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa ternyata bersama dengan Tuhan saya mampu melewatinya. Jadi kalau ditanya apa kabar, jawabnya apa Bapak Ibu saudara? Puji Tuhan. Bisa dilewati. Ya gak apa-apa juga mau jawab yes 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 luar biasa, bebas-bebas saja. 1 Korintus 10 ayat 13. Tolong ditampilkan, ini bagus ayat ini ya. Pencobaan. Tolong ditampilkan. Bapak Ibu saudara, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena Allah setia apa? Ia tidak membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatan. Yang menarik yang kedua, pada waktu kamu dicobai apa? Sehingga kamu dapat. Amin Bapak Ibu saudara. Apa kabar? Ini ayatnya. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Iya Pak, gampang ngomongnya. Coba Bapak dalam masalah. Sama Bu. Pendeta juga enggak kebal dari masalah. Siapa bilang pendeta enggak punya masalah? Justru masalah pendeta lebih banyak dari jemaat. Karena dia harus ngurusin kehidupan hari ini dan kehidupan yang akan datang. Kita juga punya masalah, Bapak Ibu saudara, saya juga punya masalah yang sama mungkin. Menghadapi jalan-jalan buntu, ketidakmampuan, pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, apakah bisa berjalan melewati ini. Tetapi Bapak Ibu saudara, waktu itu Rasul Paulus mengutip pernyataan ini dan ngomong sama orang-orang Korintus. Ini adalah konteksnya kalau Bapak Ibu saudara baca, Israel itu sebagai peringatan. Paulus sedang ngajar, jangan kayak bapak moyangmu orang Israel yang gak percaya sama Tuhan. Udah lihat banyak tanda-tanda heran, udah ditolong berkali-kali sama Tuhan, masih aja gak percaya. Ketika ketemu masalah ngomel, ketika ketemu jalan buntu marah. Lalu bilang lebih baik kita mati aja di Mesir. Padahal waktu di Mesir pengen keluar, udah keluar pengen balik lagi. Gregetan gak sih Bapak Saudara? Dulu waktu di Mesir berdoa sampai nangis-nangis, oh Tuhan keluarkan kami dari Mesir. Udah keluar, Tuhan balikin lagi kami ke Mesir. Padahal udah lihat banyak hal, udah jalan sama Tuhan jauh sekali, banyak perkara dialami oleh orang Israel. Makanya Paulus bilang jangan contoh mereka yang tidak percaya Allah itu hidup. Kenapa? Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan gak mungkin memberikan satu tantangan dan pergumulan yang tidak bisa diselesaikan. Yang setuju katakan amin. Kadang bukan tidak bisa diselesaikan, kita yang tidak mau menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara, penyertaan Tuhan buat kita hari ini, walaupun dalam banyak terpaan, tetapi kalau Bapak Ibu saudara sampai masih ada hari ini, Bapak Ibu saudara pasti bisa melewati masa-masa yang sukar. Amin Bapak Ibu saudara. Banyak hal yang bisa saya saksikan Bapak Ibu saudara. Dalam perjalanan pelayanan saya secara khusus,
Tuhan itu banyak mengajar saya juga Bapak Ibu Saudara, dalam segala tantangan dan kesulitan. Hari-hari ini atau ya Bapak Ibu Saudara, berapa bulan terakhir ini adalah bulan yang cukup padat buat saya. Banyak peristiwa terjadi dengan begitu cepat, baik dalam dunia pekerjaan di mana saya bekerja maupun dalam dunia pelayanan. Waduh, banyak hal yang berubah. Dimensinya berubah, caranya berubah dan lain sebagainya. Tuntutannya makin tinggi, standarnya makin tinggi, kita diminta lebih dan lain sebagainya. Wah, banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan. Seakan-akan juga enggak kuat loh. Tapi kita bersyukur bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Tadi Alkitab katakan, amin. Pada saat dia mengizinkan sesuatu kepada kita terjadi, bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, bukan sesuatu yang tidak bisa kita lewati. Karena pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi, itu artinya Bapak Ibu Saudara bisa menyelesaikan perkara-perkara itu. Amin. Bapak Ibu Saudara dan yang dikasihi dalam Tuhan, filosofi ini membantu kita untuk kemudian bisa berjalan bersama dengan Tuhan dan melewati situasi yang sukar. Dengan satu kesadaran bahwa aku bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Karena pencobaan itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ibarat kalau orang ujian Bapak Ibu Saudara, soal ujiannya pasti bisa dijawab. Pasti bisa dilewati. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa kabar, jawabnya gimana? Bisa dilewati. Ntar kalau salaman jangan lupa ya, bisa dilewati. Kita bisa melewati bersama dengan Tuhan karena Allah kita hidup. Amin. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, tolong dibuka. Yakobus pasal yang pertama ayat 2, 3 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Konteks yang sama juga dihadapi oleh orang-orang yang ada pada saat surat ini dikirim. Surat ini dikirim kepada orang-orang yang pada saat itu merantau, kata kitab Yakobus. Mereka adalah orang-orang Kristen Yahudi atau orang-orang Yahudi yang disebar oleh pemerintah Roma. Dikirim ke banyak wilayah sebagai orang asing di dalam sebuah penindasan, sebuah penjajahan. Keadaan mereka tentu tidak menyenangkan Bapak Ibu. Banyak hal yang menghambat mereka. Tidak banyak di antara mereka atau tidak sedikit di antara mereka yang hidupnya miskin karena jadi orang Kristen pada saat itu harganya mahal sekali. Miskin udah pasti, bisa masuk penjara kapan saja karena difitnah, diperlakukan tidak adil, sudah pasti endingnya mati Bapak Ibu Saudara. Jadi keadaan kekristenan saat itu tidak baik-baik saja. Orang Kristen hari itu memiliki tantangan yang kuat sekali, baik secara fisik, psikis maupun kerohanian. Mereka diperhadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Surat ini hadir sebagai sebuah penghiburan. Saudara-saudara, anggap ini semua sebagai sebuah sukacita kalau kamu ada di dalam ujian. Seingat saya pernah khotbah tentang ujian dan cobaan, sebenarnya katanya sama, periasmos, tinggal dari sudut pandangnya yang berbeda. Jadi kalau lihat yang pertama katanya ayat 2 pakai kata pencobaan, ayat 3 menggunakan kata ujian terhadap imanmu menghasilkan sebuah ketekunan. Bapak Ibu Saudara, ternyata situasi-situasi yang sulit itu dijadikan sarana Tuhan untuk menyempurnakan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Situasi-situasi yang sulit seringkali bisa dipakai Tuhan menjadi sarana yang paling efektif untuk membentuk karakter kita dan mengubah kita menjadi orang yang lebih baik.
Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, situasi-situasi itu yang Tuhan izinkan terjadi ternyata menyempurnakan karakter kita. Kenapa? Bapak Ibu saudara mesti memahami bahwa keadaan kita sebagai orang Kristen itu berbeda dengan orang lain. Karena Bapak Ibu saudara tidak sekedar menjadi orang Kristen biasa, karena Bapak Ibu saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Sampai sini amin dulu gak Bapak Ibu? Loh, kita ini anak Allah yang akan mewarisi kerajaan surga. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Makanya Bapak Ibu saudara, Kristus mati di atas kayu salib bukan hanya menebus Bapak Ibu saudara dari dosa-dosa. Bukan. Bukan hanya itu maksud saya. Iya, itu dilakukan Yesus. Dosa kita ditebus. Tapi karya Kristus di atas kayu salib mengubah hidup, memperbaiki hidup Bapak Ibu saudara. Karena yang ditawarkan oleh Yesus bukan hanya kekekalan bersama dengan Bapa nanti. Yang ditawarkan oleh Yesus lewat kematiannya adalah kehidupan yang baru. Kodrat hidup yang baru. Bapak Ibu saudara tidak lagi hidup di dalam dosa-dosa, tetapi menjadi anak Allah dengan kodrat hidup yang baru. Jadi manusia baru. Makanya Bapak Ibu saudara dibentuk. Orang Kristen pasti dibentuk Tuhan. Hidupnya pasti digarap. Orang Kristen pasti didewasakan Tuhan. Kenapa? Karena orang Kristen karena Yesus mati bukan hanya menebus dosa saja, tetapi menawarkan hidup yang baru. Hidup sebagai anak-anak Allah. Sampai sini amin Bapak Ibu saudara. Iya, coba lihat kanan kirinya coba. Jangan liatin saya terus. Saya tegang. Coba lihat dulu dan bilang, kamu ini anak Allah. Masalah yang kedua, anak Allah bukan predikat, iya anak Allah, tapi benar-benar terbukti, terwujud dari tindakan sehari-hari. Anak Allah kelakuannya juga anak Allah, kira-kira begitu. Dan pada saat seperti apa dan saat-saat seperti itulah Tuhan membentuk kita dalam keadaan-keadaan yang sukar. Tuhan membentuk kita karena lewat keadaan yang sukar Bapak Ibu saudara. Baru disitulah Tuhan dengan mudah menggarap kita. Masa sih? Iya. Coba deh Bapak Ibu saudara. Kadang-kadang ya, maaf saya gak masuk apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau saya renungkan dan kita mengamati. Orang itu paling gampang dikasih tahu kalau lagi senang apa lagi susah. Kalau lagi senang kita ngomong soal Tuhan, besok minggu kebaktiannya masih ada. Kalau kita ajak doa, nanti dah banyak 1000 alasan. Tunggu dia kefefet. Tunggu, nanti kalau dokter udah ngomong begini, Ibu mohon maaf. Ini ada gejala-gejala, ada simptom Ibu kena cancer. Baru, Tuhan di mana ya? Alamatnya masih sama nggak di gereja? Sampai dia lupa alamat gerejanya, coba bayangin. Seringkali, mohon maaf saya gak masuk apa, tapi seringkali banyak orang lebih sungguh-sungguh berdoa. Bukan karena keadaan lancar, tapi kalau lagi banyak masalah. Benar apa benar? Nah, doanya biasa lebih kenceng. Kalau gak ada apa-apa bisa Tuhan. Tapi kalau ada apa, Tuhan tolong. Tuhan jadi Tuhan tolong. Seringkali memang situasi-situasi itu Tuhan izinkan untuk membentuk Bapak Ibu saudara dan membawa Bapak Ibu saudara lebih dekat pada Tuhan. Karena situasi sulit itu menyempurnakan Bapak Ibu saudara. Amin. Mulai lemas amin ya. Emang kalau ngomong gak enak-enak penderitaan itu jarang amin ya. Saya mau tes lagi amin. Iya mantap dong. Karena peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang sulit itu memang mengubah kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Kalau Bapak Ibu saudara bisa meresponi setiap masalah dengan baik. Bapak Ibu saudara, di balik semua tantangan dan pergumulan yang Bapak Ibu saudara alami, di balik itu ada maksud ilahi. Tuhan tidak mengizinkan Bapak Ibu saudara dalam situasi itu tanpa ada maksud pembentukan dan penggarapannya. Jadi kalau Tuhan mengizinkan itu, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Bapak Ibu saudara. Setuju katakan amin. Nah, kalau Bapak Ibu saudara punya kacamata ini melihat sebuah peristiwa,
Artinya di balik peristiwa itu ada maksud Tuhan untuk saya. Bapak Ibu Saudara, menjadi orang-orang yang akan kuat dan diubahkan oleh Tuhan. Mungkin lewat peristiwa ini Tuhan mau ngajar Bapak Ibu Saudara lebih sabar. Mungkin lewat peristiwa itu Bapak Ibu Saudara diajar Tuhan untuk hati-hati bersikap. Hati-hati bicara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dalam memilih. Peristiwa-peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi untuk melatih Bapak Ibu Saudara dan menyempurnakan karakter Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat itulah penyempurnaan iman Bapak Ibu Saudara atau kualitas iman Bapak Ibu Saudara juga nampak. Situasi-situasi sulit yang Tuhan izinkan terjadi membawa Bapak Ibu Saudara untuk membangun sebuah kualitas iman yang lebih kuat lagi kepada Tuhan. Visi gereja kita itu adalah menjadi apa? Gimana cara menyenangkan Tuhan Bapak Ibu? Gimana sih caranya? Pada saat orang-orang kecewa kepada Tuhan. Pada saat orang-orang kecewa kepada Tuhan dan memilih meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara memilih tetap percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara menyenangkan hati Tuhan. Ada amin gak nih? Ketika orang-orang berpikiran bahwa ikut Tuhan itu sia-sia, ikut Tuhan buang waktu, bodoh, Bapak Ibu Saudara tetap tekun dan setia beribadah. Bapak Ibu Saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara dilukai, Bapak Ibu Saudara tidak membalas, padahal Bapak Ibu Saudara punya kekuatan untuk membalas. Bapak Ibu Saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin yang gak ada yang kedua. Karena kalau udah bicara soal perasaan, kalau udah perasaan Bapak Ibu Saudara udah susah ya. Bukan cuma ibu-ibu aja, bapak-bapak juga baperan. Ketika Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk membalas, tapi Bapak Ibu Saudara nggak balas, Bapak Ibu Saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, belakangan ini saya banyak diajar Tuhan dengan jurus 3D. 3D itu tahu nggak? 3D apa? Diam, diam, diam. Dan saya membuktikan Bapak Ibu Saudara, jurus 3D ini luar biasa. Apa? Diam, diam. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya kesempatan untuk membalas, kita nggak membalas. Itu Bapak Ibu Saudara sedang menyenangkan hati itu. Amin, emang agak berat, saya tahu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau melakukannya, Bapak Ibu Saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Dan saya memberikan bukti bahwa orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran Tuhan, itu pasti dibela Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja dan berkarya lewat tangannya, bukan karena kita. Disitulah Bapak Ibu Saudara sedang merajut senyum Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Disitulah Bapak Ibu Saudara menjadi agung, disempurnakan, punya martabat ilahi. Tidak seperti orang-orang dunia yang jangankan disenggol Bapak Ibu Saudara, mereka bisa membalas dengan begitu kejam. Sampai ada apa dia dulu slogan, apa namanya, fitnah lebih kejam dari apa? Fitnah lebih kejam. Banyak hal bisa terjadi Bapak Ibu Saudara, orang bisa saling membalas dan itu membuat chaos, membuat pertengkaran. Sayangnya tidak banyak dari orang Kristen yang tidak melihat penggarapan Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara melihat sebuah peluang bahwa di balik masalah ada penggarapan Tuhan untuk menjadikan engkau anak-anak Allah, Bapak Ibu Saudara akan memilih melakukan yang benar. Sampai sini ada amin? Karena ternyata pergumulan itu, tantangan itu menyempurnakan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi manusia lebih baik, kita jauh lebih bermartabat ilahi. Tidak ikutin cara-cara dunia yang mengatakan balas dendam harus dibalas. Beli kentang, jangan lupa cakepnya ya. Beli kentang sebakul,
kurang kompak. Beli kentang sebakul. Lu nantang gua pukul. Yang begitu filosofinya. Kita belajar untuk diam aja Bapak. Biarkan Tuhan yang membalas. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat apa yang Yesus lakukan kepada orang-orang itu. 1 Petrus pasal yang kedua Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal kedua ayat 23. Ketika ia dicaci maki apa? Ketika ia menderita, tapi apa yang dia lakukan? Ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan hati. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, amin. Ketika Bapak Ibu Saudara punya kesempatan untuk meninggalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap memilih Tuhan, Bapak Ibu Saudara menyenangkan hati. Yang ketiga, keadaan sulit itu sebenarnya membawa Bapak Ibu Saudara dan saya membuka mata kita bahwa dunia kita hari ini bukanlah tempat yang ideal lagi buat kita. Membuka satu pengharapan baru untuk melihat dunia yang akan datang. Realitas ini sebenarnya harus menyadarkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa dunia seperti yang Alkitab katakan satu saat akan berakhir. Maka miliki pengharapan akan dunia yang akan datang, langit baru dan bumi yang baru yang Allah berikan buat kita. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang kelima, tolong dibukakan, kita baca ayat ini. Lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus apa? Segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu apa? Telah berlalu. Yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan ini tepat dan benar. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling sulit bagi kita hari ini adalah ketika kita belajar untuk memindahkan hati ke dalam kekekalan. Sulitnya begini, karena seringkali dunia sudah terlalu menguasai kita sehingga memindahkan fokus kita untuk hidup dalam kekekalan itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Bagi sebagian orang mungkin itu sebagai sebuah misteri dan lain sebagainya. Tapi harusnya bagi kita kekekalan itu adalah sesuatu yang pasti, yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara percaya gak bahwa di balik dunia ini, di balik keadaan dunia hari ini, di balik dunia kita hari ini, Tuhan itu menyiapkan satu tempat yang namanya langit baru dan bumi baru, yang kata Tuhan Yesus itu semuanya baru, tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis, karena segala sesuatunya baru. Dan itu adalah sesuatu yang dijanjikan Allah buat Bapak Ibu Saudara. Percaya gak nih? Percaya gak? Satu saat Bapak Ibu Saudara saya akan menempati tempat itu. Amin gak nih Bapak Ibu Saudara? Maka memang pengharapan kita bukan di sini, pengharapan kita bukan bumi hari ini, tapi pengharapan akan kekekalan. Harusnya realitas ini Bapak Ibu Saudara mau menunjukkan kepada kita bahwa satu saat memang bumi ini akan ada waktunya, akan lenyap. Itu kata Alkitab, satu saat semua yang Bapak Ibu Saudara lihat ini akan lenyap, akan hilang. Masalahnya hari ini apakah Bapak Ibu Saudara punya pengharapan akan dunia yang akan datang itu? Atau dengan tanda lain, serius benar-benar menantikan itu. Kalau kita buka jendela atau kita lihat langit, kita bisa berkata di balik langit ini ada rumahku. Bapak Ibu Saudara menatap ke atas, oke hari ini semua yang kita hadapi, tantangan, keadaan-keadaan sulit satu saat ini akan hilang, akan dihapuskan dan digantikan dengan kebahagiaan dalam langit baru, bumi baru. Amin gak? Mau gak ke sana Bapak Ibu? Maka hidupilah kebenaran Tuhan.
Bagaimana kita udah mulai terus menerus berjalan menuju kekekalan. Saya berapa kali ngomong bahwa kekekalan itu bukan bicara soal nanti saja, tetapi hidup hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya sedang berjalan menuju kekekalan setiap hari. Adalah perjalanan menuju kekal. Masuk langit baru dan bumi baru. Maka langkah-langkah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah sesuatu yang sangat penting. Melihat keadaan dunia yang begini menyadarkan kita bahwa dunia bukan tempat kita. Ada tempat yang jauh lebih baik dan kesanalah kita berpengharapan. Gak apa-apa hari ini susah, tapi nanti dalam kekekalan aku menikmati kerajaan surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan lemah hanya dengan melihat keadaanmu hari ini, tapi lihat ke atas bahwa di balik langit itu ada tempat Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka hidupilah kebenaran ini. Boleh nyanyi gak? Tadi Bapak Ibu Saudara tegang soalnya ngeliatin saya. Saya sampai gak berani nengok. Bilakah, ini di mana nih? Supaya dia gak salah gigi ya. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya. Bait kedua. Bilakah usai pelayananku ketika di depan tata sucimu kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Refnya kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteguhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Saya ngos-ngosan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengharapan akan kekekalan adalah sesuatu yang pasti. Keadaan-keadaan ini menyadarkan kita bahwa bumi bukan rumah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah menjanjikan langit baru dan bumi yang baru. Bilakah Bapak Ibu Saudara dan saya kalau ada di sana menjadi satu pengharapan. Ketika kita melihat pergumulan hari ini, kita bisa berkata, oh ini ada batasnya. Satu saat ini semua pasti berakhir. Dan Allah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik. Bapak Ibu Saudara, justru keadaan ini membawa kita untuk semakin rindu akan kedatangannya. Semakin rindu untuk pulang ke rumah Bapa. Waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kenapa? Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Dan yang menarik, Yesus berkata, aku ngomong begini karena memang begitulah keadaannya. Kalau enggak aku akan ngomong. Dan Yesus berkata dengan kalimat ini, ketika itu semua ada terjadi, aku akan datang kembali menjemput siapa? Kita. Supaya di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah itu sebenarnya rindu membawa Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan dengan Dia nantinya. Makanya Bapak Ibu Saudara juga harus punya kerinduan dan melihat kekekalan menjadi sesuatu yang pasti dalam kehidupan. Bahwa kita satu saat akan menempati langit yang baru dengan bumi yang baru. Maka hiduplah dengan kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Hiduplah menyenangkan hatinya. Saat ini semua akan berakhir. Dan kita akan masuk
langit baru dan bumi yang baru. Saya suka ledekin Bapak Ibu Saudara jemaat dan berkata, nanti kita ketemu lagi ya di langit baru bumi baru. Tenang aja, nanti di sana Bapak Ibu Saudara akan berkata dan melihat bahwa apa yang Alkitab katakan adalah sesuatu yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya saya suka ledekin jemaat nanti ya, kalau orang hidupnya benar, orang masuk dalam kekekalan, cuma 2 kata yang akan dia ucapin ketika dia masuk surga. Yang pertama Bapak Ibu akan bilang, puji Tuhan, haleluya. Benar gak? Masuk surga. Yang kedua dia akan berkata begini, oh begitu. Waktu dia lihat kekekalan, dia baca, dia ingat yang waktu ada di bumi kayak gimana. Oh begitu, oh begini. Oh ternyata Tuhan punya maksud begini. Oh begitu. Jadi siang ini coba latihan dulu Bapak. Supaya di surga kita lancar ya. Coba 1, 2, 3. Oh begitu. Lagi kurang lancar. 1, 2, 3. Oh begitu. Latihan dulu. Ya. Supaya di surga gak kaget nanti ngomongnya. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Amin buat firman Tuhan.